Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Baik, Ibu. Baik, di sini kita hadir semua ya. Hadir, Ibu. Hadir Ibu. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk Ananda Ismi memimpin doa. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran tentang masalah lingkungan yaitu air. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang usaha pelestarian lingkungan. Perhatikan gambar di atas. Nah, kalian perhatikan gambar di atas, apa kegiatan yang dilakukan dalam gambar tersebut? Menanam pohon atau reboisasi. Ya, betul. Di mana kegiatan itu bisa dilakukan? Biasa dilakukan di mana? Di taman-taman sekolah. Di halaman sekolah, di halaman rumah. Tujuan untuk melakukan kegiatan itu apa? Ya, belum aku post soalnya. Nah, selanjutnya, apa kegiatan yang dilakukan pada gambar tersebut? Kegiatan menanam pohon atau reboisasi, Ibu. Ya, betul. Yang kedua, di mana kegiatan itu biasanya dilakukan? Di daerah perbukitan yang tandus atau di lingkungan sekitar seperti halaman rumah atau sekolah, Ibu. Apa tujuan dari kegiatan tersebut? Bertujuan untuk menghijaukan lingkungan. Manfaatnya supaya lingkungan tetap asri. Selanjutnya, kita akan mencari materi yang mudah dipahami ya. Apa saja syarat air yang layak digunakan untuk minum dan masak? Syaratnya adalah airnya harus jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Ya, betul. Bagaimana kualitas air yang digunakan untuk mencuci pakaian? Airnya harus jernih dan dapat melarutkan kotoran dan sabun. Jadi, saat kita ingin mencuci pakaian, kita pastikan dulu airnya jernih dan tidak kotor ya. Ya, Bu. Bagaimana kualitas air yang digunakan untuk menyiram tanaman? Ismi? Untuk tanaman, sebaiknya air yang digunakan tidak mengandung zat kimia berbahaya bagi tanaman, misalnya air deterjen. Namun, kita bisa gunakan air bekas sekian bahan makanan. Silakan Alia membaca ini. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut rasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut rasa asin. Sebagian besar, 97%, air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik,
secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. 1. Persyaratan secara fisik. Yang pertama, air tidak keruh. Yang kedua, tidak berwarna apapun. Yang ketiga, tidak berasa apapun. Dan yang keempat, tidak berbau apapun. Itu untuk air untuk kebutuhan kita sehari-hari ya. Silakan Ismi, syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah syarat kimiawi. Yang pertama, tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun. Yang kedua, tidak mengandung zat kimia yang berlebihan. Kemudian cukup iodium. Dan yang terakhir, pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Syarat ketiga, Alia. Ismi, syarat ketiga. Syarat ketiganya yaitu syarat mikrobiologi, yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Nah, itu berbagai macam penyakit ya yang ada di dalam syarat ketiga. Silakan Anda Ismi membaca. Kita memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang digunakan diambil dari sungai-sungai yang terdekat. Terus sumber air lain seperti sumur, air dari sungai dan sumber-sumber dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Lanjut, Ananda Ismi. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah lubang. Tanah lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuang sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampung air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Ya, karena di dalam masyarakat kita memerlukan air yang bersih untuk mandi, mencuci piring, mencuci pakaian, dan untuk minum ya. Nah, kalian tuliskan informasi bacaan dalam bentuk peta pikiran. Nah, menurut kalian apa saja yang perlu dipikirkan saat kita memerlukan air bersih dan apa aja yang digunakan? Kegunaan dalam air bersih itu apa aja dalam kehidupan sehari-hari? Air bersih berguna untuk mencuci pakaian, untuk Ya, memasak, dan untuk minum. nah inilah peta-petanya. Sebagian besar 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut dan 3%-nya air di dunia berupa air segar. Ya, terus persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba. Untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu air bersihnya hanya 3% ya, selebihnya air laut. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Sumber air lainnya didapatkan dari penggalian tanah. Di zaman sekarang, untuk mendapatkan air bersih sangat sulit karena kebanyakan orang mencemari air bersih, membuang sampah di sungai, dan melakukan penggalian seperti menambang emas. Itu salah satu pencemaran lingkungan air bersih.
Aku tidak mau. Nah, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan dalam pembelajaran hari ini. Untuk menjaga kebersihan air, kita tidak boleh membuang sampah di sungai atau membuang sampah di sembarangan, yaitu di laut, di tempat-tempat yang mencemari lingkungan, karena kita memerlukan air bersih untuk mandi, mencuci pakaian, untuk air minum. Jadi, anak-anak ibu, kita mulai melakukan jangan membuang sampah sembarangan. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, untuk Ananda Alia, boleh memimpin doa. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut beda ya, Panas, guys.